Setiap penciptaan segala sesuatu dilakukan oleh tiga pribadi Allah. Dan setiap pribadi Allah memiliki otoritas tertentu pada setiap penciptaan. Tiga pribadi sehakikat inilah yang bersama-sama menciptakan segala sesuatu dengan tiga tahap penciptaan. Di sini dibahas detail mengenai otoritas dari masing-masing pribadi Allah. Dalam hal ini, saat menciptakan segala sesuatu di alam semesta, khususnya manusia. Berikut kronologi penciptaan bumi dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ilustrasi gambar ini, kita bisa melihat bagaimana kronologi penciptaan segala sesuatu di alam semesta ini, melalui ketiga pribadi Allah. Bapa adalah keberadaan, yang mengadakan dan berperan melahirkan ciptaan. Anak adalah awal mula, yang memulai dan berperan menjadikan ciptaan. Roh Kudus adalah aktivitas, yang menggerakkan dan berperan menghidupkan ciptaan. Ketiga pribadi Allah inilah, yang bersama-sama menciptakan segala sesuatu, sehingga menjadi ciptaan yang hidup, beraktivitas dan berkembang. Dalam hal menciptakan, setiap pribadi Allah dalam Tritunggal mempunyai otoritas pada setiap proses penciptaan. Yang dimaksud otoritas, ialah peran utama pada proses-proses tertentu saat penciptaan. Pribadi Bapa berperan mengadakan segala yang dibutuhkan untuk mencipta. Pribadi Anak berperan utama dalam hal mengawali atau memulai mencipta sampai ciptaan itu jadi. Dan pribadi Roh Allah memiliki peran utama dalam hal menghidupkan ciptaan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Gambar ini adalah gambaran esensi Allah yang terlihat sangat kompleks sebagai Sang Pencipta. Gambaran tersebut mengenai Tuhan secara saling memiliki pada tiga pribadi Allah. Ayat tersebut juga menyatakan dengan jelas bagaimana kronologi suatu penciptaan yang dilakukan Allah. Terdapat tiga tahap penciptaan, mengadakan debu tanah, memulai membentuk sampai terbentuk, dan memberi kehidupan. Contoh yang bisa kita lihat pada saat kelahiran Yesus. Dan ada tiga tahapan yang menjelaskan bagaimana Allah Tritunggal bekerja dalam pembentukan iman Kristen di seluruh dunia. Tahap yang pertama adalah pribadi Bapa sebagai otoritas utama yang mengadakan segala sesuatu sebelum turunnya Roh Kudus ke dalam rahim Maria. Firman sudah berperan dari zaman dulu melalui nubuat para nabi, sedangkan Roh Kudus sedang mempersiapkan kesaksian tentang kedatangan Mesias melalui Yohanes Pembaptis. Tahap yang kedua adalah pada saat Yesus Kristus lahir. Firmanlah yang memiliki otoritas utama tampil di dalam tubuh Yesus Kristus melalui pengajarannya. Sedangkan Bapa berperan menyiapkan dan mengadakan segala sesuatu bagi tubuh manusianya untuk penginjilan, maupun menggenapi segala kehendaknya. Dan Roh Kudus senantiasa bersaksi tentang Yesus selama ia di dunia. Tahap ketiga adalah tahap di mana Roh Kudus sebagai otoritas utama dalam hal penginjilan. Ini adalah tahap lebih lanjut dalam proses pembentukan Injil, yang tercermin melalui kesaksian dan nubuatan para rasul tentang Yesus. Peran Yesus sendiri pada tahap yang ketiga adalah firman kebenaran yang tersalur ke seluruh dunia melalui perantaraan para rasul. Demikian juga Bapa, sebagai pengendali waktu dalam tahta kekekalannya. Jadi setiap tahap dalam penciptaan, dilakukan oleh ketiga pribadi Allah, namun pada setiap tahapannya, salah satu pribadi dalam Tritunggal tampil sebagai otoritas utama dibanding yang lainnya. Dan masing-masing pribadi, memiliki otoritas utama untuk satu tahap penciptaan, yang didukung atau digenapi oleh pribadi yang lain. Sehingga setiap proses penciptaan menjadi sempurna. Meski tiga pribadi Allah memiliki otoritas utama, tapi hakikat Allah yang hidup, benar dan kekal, ada pada tiap pribadi Allah yang nyata dalam asa saling memiliki. Artinya ketiga tahap penciptaan, ketiga pribadi turut andil. Inilah yang menjadi dasar dari jati diri Allah yang disebut kasih. Kasih Allah tercermin dari proses penciptaannya, yang merupakan mahakarya alami sebuah kuasa yang tak terbatas. Asas dasar ini diturunkan Allah kepada umat Kristen sebagai pancaran murni kemuliaan Allah yang nyata sebagai kehidupan, kebenaran, dan kekekalan. Ini jugalah yang menjadi alasan Allah mengutus firman-Nya sendiri ke dalam dunia, sebagai penebus dosa dunia. Karena kehendaknya kepada manusia, yaitu supaya manusia beroleh kehidupan, dalam kebenaran, menuju kekekalan.